Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurma Elsi, NIM 1730404113. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dari studi kelayakan bisnis, di mana materi yang akan saya sampaikan terbagi atas dua materi. Yang pertama tentang pengertian dari studi kelayakan bisnis, yang kedua tentang manfaat dari studi kelayakan bisnis tersebut. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada bagian dari materi dari pengertian studi kelayakan bisnis, di mana studi kelayakan bisnis terdiri dari 3 kata. Yang pertama studi, yang kedua kelayakan, dan yang ketiga bisnis. Studi berarti mempelajari, kelayakan berarti penelitian, sedangkan bisnis berarti suatu usaha yang dilakukan untuk memperoleh profit atau keuntungan baik finansial maupun non-finansial. Menurut Sucipto pada tahun 2010 pada halaman 2 mengatakan bahwasanya pengertian dari studi kelayakan bisnis terbagi atas 3 pengertian. Yang pertama, pengertian studi kelayakan bisnis secara sempit. Studi kelayakan bisnis secara sempit adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu usaha baik yang telah beroperasi maupun yang belum beroperasi sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Yang kedua, pengertian studi kelayakan bisnis secara luas. Studi kelayakan bisnis secara luas adalah studi untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu bisnis atau usaha yang dilakukan oleh perusahaan yang tujuannya yaitu agar perusahaan tersebut memberikan manfaat secara makro atau besar kepada pihak-pihak yang terkait dalam perusahaan maupun luar perusahaan dan diutamakan terhadap lingkungan di mana bisnis tersebut beroperasi. Dan yang ketiga, pengertian studi kelayakan bisnis secara mendalam. Studi kelayakan bisnis secara mendalam adalah penelitian yang dilakukan secara sungguh-sungguh dengan mengkaji metode, data, dan informasi yang ada dengan menggunakan analisis-analisis tertentu atau metode-metode yang tertentu untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, baik, kita lanjutkan kepada pengertian studi kelayakan bisnis menurut ahli. Salah satunya yaitu menurut Ibrahim, di mana Ibrahim mengartikan studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan atau usaha tersebut dalam menjalankannya. Nah, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya studi kelayakan bisnis merupakan suatu analisis yang tujuannya untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu usaha atau bisnis. Sekian dari pengertian tentang studi kelayakan bisnis. Untuk selanjutnya kita akan masuk kepada manfaat dari studi kelayakan bisnis tersebut. Oke, kita masuk kepada bagian manfaat dari studi kelayakan bisnis. Menurut Ma'ruf Abdullah di dalam Umam tahun 2016 pada halaman 27 bahwasanya hasil dari studi kelayakan bisnis memiliki 4 manfaat, diantaranya untuk merintis bisnis atau usaha baru, yang kedua untuk meningkatkan bisnis, yang ketiga untuk memilih bisnis, dan yang keempat untuk memastikan pilihan bisnis itu tepat. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada manfaat dari studi kelayakan bisnis menurut ahli yang lain, yaitu menurut Jakfar pada tahun 2003 halaman 16 dan menurut Sucipto pada tahun 2010 halaman 4 bahwasanya manfaat dari studi kelayakan bisnis terbagi atas 3 manfaat. Yang pertama, manfaat secara finansial. Suatu usaha atau bisnis dikatakan layak apabila memberikan manfaat atau keuntungan bagi pemilik usaha. Dengan kata lain, manfaat finansial ini didapatkan atau dirasakan oleh pemilik usaha atau bisnis apabila keuntungan yang didapatkan lebih besar daripada risiko yang dihadapi oleh pebisnis tersebut. Nah, manfaat yang kedua yaitu manfaat secara ekonomi nasional, di mana suatu bisnis atau usaha tidak hanya bermanfaat secara mikro saja, tetapi juga bermanfaat secara makro, di mana contohnya manfaat secara ekonomi nasional ini yaitu
Satu, pembukaan lowongan pekerjaan bagi masyarakat baik yang terlibat langsung maupun yang tinggal di sekitar tempat bisnis tersebut dijalankan. Yang kedua, untuk peningkatan devisa dan penghematan devisa. Dan yang ketiga, untuk penambahan atau peningkatan jumlah produksi barang dan jasa. Dan yang keempat, sebagai peningkatan jumlah investasi dari pihak lain. Yang kelima, sebagai peningkatan GNP. Dan yang keenam, sebagai peningkatan jumlah dari kontribusi pajak. Yang ketiga, manfaat sosial. Manfaat sosial adalah manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar tempat bisnis tersebut dijalankan. Contohnya yaitu membuka isolasi wilayah, di mana wilayah yang dahulunya terpencil sekarang tidak terpencil lagi, atau memudahkan akses bagi masyarakat terhadap wilayah tersebut. Dan yang kedua, meningkatkan persatuan dan memeratakan pembangunan. Nah, dari manfaat-manfaat yang telah disebutkan di atas, dapat kita ambil kesimpulan atau contoh lainnya yaitu manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat di Nagari Parambahan atau Cibada dengan adanya pembukaan kampus 2 IAIN Batu Sangkar. Yang pertama, manfaat secara finansial. Manfaat secara finansial yang dirasakan yaitu terbagi atas dua bagian. Yang pertama, manfaat yang dirasakan oleh pihak kampus berupa penambahan mahasiswa atau pendapatan dari pihak kampus. Yang kedua, manfaat finansial yang dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu manfaat secara ekonomi nasional. Manfaat secara ekonomi nasional yang dapat dirasakan dengan adanya pembukaan kampus 2 IAIN Batu Sangkar tersebut yaitu membukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar kampus. Dan yang ketiga, manfaat secara sosial, yaitu manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar kampus. Contohnya, wilayah Rambatan atau Cibada dahulunya sepi, hanya tempat lalu lintas saja antara Batu Sangkar dan Parang Panjang atau Batu Sangkar Padang. Sekarang sudah menjadi pusat dari pendidikan, yaitu adanya kampus 2 IAIN Batu Sangkar. Manfaat sosial yang lain yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar yaitu jika dahulu masyarakat di sekitar tempat kampus 2 IAIN Batu Sangkar ingin berkomunikasi atau keluar dari rumah, mungkin biasanya tidak memakai jilbab. Sekarang dengan adanya mahasiswa IAIN Batu Sangkar yang mayoritas pembelajaran kita itu memfokuskan kepada agama, jadi masyarakat di sekitar kampus tersebut akan merasa malu jika keluar rumah tidak memakai jilbab. Mungkin itu sedikit contoh yang lebih jelas yang dapat saya berikan. Sekian contoh atau manfaat dari studi kelayakan bisnis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf, dan saya berharap semoga informasi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.